Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghitung konsentrasi larutan PPM dan PPB. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Syombing dan juga rekan saya Dewa Yuni, Widya Sara Junita Putri, Faiza Oktaviani, Revi Adelisa, Nada Claudia, Nova Sadik, Emra Paneli Tanjung, Delvika Putri, dan Sonia Ramadhani. Baiklah, kita masuki pembahasan pertama, yaitu pengertian dari PPM dan PPB. Untuk pengertian PPM akan dijelaskan oleh rekan saya, Revi Delisa, dan untuk pengertian PPB akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiza Oktaviani. Pada Revi dan Faiza, saya silakan. Saya Revi Adelisa, BP 2111-22015, akan membacakan pengertian dari PPM. PPM, parts per million, atau disebut bagian per sejuta, adalah perbandingan satu bagian suatu komponen terhadap sejuta bagian total penyusun larutan. Satuannya miligram per liter untuk larutan, miligram per kilogram untuk padatan. Saya Faiza Oktaviani, BP 211112-3018, akan membacakan materi tentang pengertian PPB atau part per billion atau sebagian dari semiliar adalah perbandingan satu bagian suatu komponen terhadap semiliar bagian total penyusun larutan. Satuan mikrogram per liter untuk larutan, mikrogram per kilogram untuk padatan. Baiklah, sekarang kita akan memasuki rumus dari PPM dan PPB. Untuk rumus dari PPM akan dijelaskan oleh rekan saya, Emra Paneli Tanjung, dan untuk rumus dari PPB akan dijelaskan oleh rekan saya, Sonia Ramadhani. Kepada Rafa dan Sonia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafael Tanjung, nomor BP 2111123019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus PPM atau parts per million, di mana PPM sama dengan massa zat terlarut per volume larutan atau massa zat terlarut per massa pelarut dikali 10 pangkat 6, di mana massa zat terlarut adalah miligram, volume larutan itu liter. Baiklah, saya Sonia Ramadhani dengan NIM 211112-3002. Di sini saya akan membacakan rumus dari PPB atau part per billion, di mana rumus dari PPB adalah PPB sama dengan massa zat terlarut per volume larutan, di mana satuan dari massa zat terlarut adalah mikrogram, sedangkan volume larutan adalah liter. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kegunaan dari PPM dan PPB akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewa Yuni. Kepada Dewi, saya silakan. Baiklah, saya Dewa Yuni akan melanjutkan materinya. PPM dan PPB sering digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu larutan, misalnya 1. Kandungan garam dalam air laut, 2. Kandungan polutan dalam air sungai, 3. Kandungan yodium dalam garam. Selanjutnya kita masuki contoh soal dari PPM. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nada Claudia, dan untuk soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Nafal Sadik. Kepada Nada dan Nafal, saya silakan. Baiklah, saya Nada Claudia akan menjelaskan contoh soal tentang PPM. Nah, yang pertama itu soalnya jumlah dosis minimum KCN yang dapat menyebabkan kematian atau lethal dose adalah 200 mg dalam 2 kg air. Ubahlah lethal dose ini dalam PPM. Nah, menjawabnya kita bisa gunakan rumus PPM KCN sama dengan massa KCN dalam miligram dibagi massa air dalam kilogram. Nah, untuk itu kita tinggal memasukkan angkanya, sehingga PPM KCN sama dengan 200 per 2. Sehingga hasil akhirnya adalah PPM KCN sama dengan 100 ppm. Perkenalkan, nama saya Nova Sadik Yorinda, BP 211112-3006. Saya akan membacakan contoh soal PPM nomor 2. 5 penyamakan kulit mengandung 0,25 gram krom dalam 10 liter larutan. Berapa ppm krom dalam larutan tersebut? Pembahasan, massa krom 0,25 gram dijadikan 250 mg. Setelah itu ppm krom sama dengan 250 mg sama dengan 10 liter. Jawabannya adalah 25 ppm. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini pembahasan terakhir, yaitu contoh soal dari PPB. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Delvika Putri, dan untuk contoh soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya Sara Junita Putri. Kepada Delvika dan Widya, saya silakan.
Saya Delvika Putri, nomor BP 2111123014 akan membacakan contoh soal yang ketiga. Berapa massa nikel dalam sampel propanol 2,4 kg jika konsentrasinya 20 ppb? Pembahasannya yaitu massa propanol atau larutan sama dengan 2,4 kg. ppb nikel sama dengan 20 ppb. 20 ppb sama dengan massa nikel mikrogram per 2,4 kg. Massa nikel mikrogram sama dengan 20 kali 2,4. Maka massa nikel mikrogram sama dengan 48 mikrogram. Nah, selanjutnya Widya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu berapakah konsentrasi ppb dari PCBS dalam tumpahan bahan kimia jika terdapat 0,60 mg pada 4.600 kg tanah. Pembahasannya, massa PCBS sama dengan 0,60 mg. Kita jadikan menjadi mikrogram, yaitu 60 mikrogram. Selanjutnya, lanjut ke rumus ppb PCBS sama dengan 60 mikrogram per 4.600 kg. Hasilnya didapatkan 0,013 ppb. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.